Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kenakalan dan kehebatan Ronggo Warsito, ramal legendaris Indonesia, ditulis oleh Mulyadi S.A. Nama Raden Ngabei Ronggo Warsito memang sudah tidak asing lagi. Dia adalah seorang pujangga Keraton Solo yang hidup pada tahun 1802 sampai 1873. Tepatnya lahir hari Senin Legi 15 Maret 1802 dan wafat 15 Desember 1873 pada hari Rabu Pon. Pujangga yang dibesarkan di lingkungan Keraton Surakarta ini namanya terkenal karena dialah yang mengubah Jangka Jayabaya yang tersohor sampai ke mancanegara. Hingga sekarang ramalan ini masih menimbulkan kontroversi. Raden Ngabei Ronggo Warsito adalah bangsawan keturunan Pajang dengan silsilah sebagai berikut: Pangeran Hadiwijoyo atau Joko Tingkir, Pangeran Benowo Putra Emas Panembahan Radin, Pangeran Haryo Wiromenggolo Kajoran, Pangeran Adipati Wiromenggolo Cengkalsewu, Pangeran Adipati Danu Upoyo Kanjeng Ratu Padmonegoro Bupati Pekalongan, Raden Ngabei Yasadipura pujangga Keraton Solo. Raden Ngabei Yasadipura alias Bagus Burhan adalah Raden Ngabei Ronggo Warsito yang kita kenal. Semasa kecil hingga remaja dia memang lebih dikenal dengan nama Bagus Burhan dan pernah menuntut ilmu di pesantren Tegal Sari atau Gebang Tinatar. Dari jalur ibunya, Raden Ngabei Ronggo Warsito merupakan seorang bangsawan berdarah Demak dengan silsilah sebagai berikut: Raden Trenggono Sultan Demak ketiga, Raden Mangkurat, Raden Tumenggung Sujono Putro, Kanjeng Wongso-Truno, Kanjeng Noyo Menggolo Demang Palar, Raden Ngabei Surodirjo I, Raden Ngabei Ronggo Warsito atau Bagus Burhan. Karena ayahnya wafat sewaktu sang pujangga belum cukup dewasa, Bagus Burhan kemudian ikut dengan kakeknya, yaitu Raden Tumenggung Sastronegoro yang juga seorang bangsawan Keraton Solo. Dikisahkan pada saat dirawat oleh kakeknya inilah Bagus Burhan hidup dengan penuh kemanjaan, sehingga bakatnya sebagai seorang pujangga sama sekali belum terlihat. Bahkan kesukaannya di masa muda adalah sering menyambung jago dan bertaruh uang. Bermacam-macam kesukaan yang menghambur-hamburkan uang seakan menjadi ciri khasnya kala itu. Namun demikian, sang kakek Raden Tumenggung Sastronegoro telah meramalkan kalau nanti cucu kinasihnya ini akan menjadi seorang pembesar setaraf dengan kakek buyutnya. Untuk mewujudkan ramalannya tersebut, sang kakek kemudian menitipkan Bagus Burhan kepada Kyai Imam Baseri, pemilik pondok pesantren Gebang Tinatar di Tegal Sari, Ponorogo. Pada saat di pesantren, kebengalan Bagus Burhan semakin menjadi. Hal ini membuat Kyai Ilham Bestari kewalahan. Kesukaannya bertaruh dan berjudi sambung ayam tidak kunjung luntur. Karena kebiasaan buruknya ini, maka seringkali bekal yang dibawanya dari Solo habis tak karuan di arena judi sambung ayam. Karena kenakalannya, setelah setahun berguru tak ada kemajuan sama sekali. Oleh karena itulah Kyai Imam Baseri memintanya agar pulang ke Solo.
sang kiai merasa tak sanggup untuk mengajarnya ilmu-ilmu keagamaan kepadanya. Wibawa Kiai Imam Bestari membuat Bagus Burhan tak kuasa untuk menolak titahnya. Namun dia menghadapi dilema. Kalau dirinya pulang Solo, kakeknya pasti akan marah besar. Karena takut murka kakeknya inilah, maka bersama dengan Ki Tanujoyo, pamomongnya, Bagus Burhan memutuskan untuk tidak pulang ke Solo. Dia memilih berguru ke Kediri. Dikisahkan dalam perjalanan menuju Kediri, Bagus Burhan dan Ki Tanujoyo tersesat di sebuah hutan karena hingga 3 hari 3 malam tak menjumpai rumah penduduk. Maka selama itu pula mereka tak makan dan tak minum. Karena kelaparan, Bagus Burhan yang biasa hidup enak dan serba kecukupan akhirnya pingsan. Sementara itu di tempat lain, yakni di Padepokan Kiai Imam Bestari, sang kiai memperoleh wangsit yang memberikan pertanda bahwa Ponorogo akan dilanda kelaparan. Dalam wangsit itu dikatakan bahwa bencana kelaparan ini akan tertolong bila saja Bagus Burhan yang telah pergi jauh itu mau diajak kembali ke Ponorogo. Karena mendapat isyarah ini, sebagai seorang linuwih, Kiai Imam Bestari langsung mengirim utusan untuk menjemput kembali bocah bengal itu ke Solo. Celakanya, menurut laporan yang diperoleh, para utusan tidak mendapatkan Bagus Burhan di Solo. Bahkan anak itu belum juga sampai ke rumah kakeknya. Setelah mendapat laporan itu, Kiai Imam Bestari bermunajat kepada Allah untuk meminta petunjuknya. Singkat cerita, Bagus Burhan memang berhasil ditemukan. Bocah ini pun tidak menolak ketika diajak kembali ke Padepokan. Karena ini memang harapannya agar tidak mendapatkan murka dari sang kakek. Saat menetap kembali di pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo, perilaku Bagus Burhan ternyata tak kunjung berubah. Tetap suka berboros-boros dengan bertaruh dan berjudi sambung ayam. Hal ini sangat mengecewakan Kiai Imam Bestari. Karena tak tahan melihat kelakuan santrinya, maka suatu hari sang kiai memarahi Bagus Burhan dengan kata-kata yang sangat menusuk perasaan si anak muda. Mendapatkan kemarahan hebat dari Kiai Imam Bestari, Bagus Burhan berniat segera hengkang dari pesantren. Untunglah dalam kondisi seperti ini Ki Tanujoyo segera mengambil peranan. Dia berusaha tampil menolong keadaan dengan cara membesarkan hati Raden Bagus Burhan. Raden ini bukan keturunan orang kebanyakan. Leluhur Raden adalah bangsawan keraton yang hebat. Untuk diketahui, itu semua bukan dicapai dengan hidup enak-enak, akan tetapi dicapai dengan cara laku prihatin, tirakat, mesu budi, dan patiraga. Apakah Raden tidak ingin seperti mereka? Mendengar perkataan Ki Tanujoyo seperti itu, akhirnya bangkitlah semangat Raden Bagus. Dia pun mencoba tetap bertahan di pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari, Ponorogo. Sampai suatu ketika dirinya minta diantarkan ke Kaligedung Batu untuk menjalani tirakat, sebagaimana yang pernah ditempuh oleh para leluhurnya. Berkat kekerasan hati dan ketekunannya, maka setelah menjalani tirakat selama 40 hari 40 malam di Gedung Watu tanpa makan dan minum kecuali sesisir pisang setiap harinya, akhirnya ada hasil yang diperoleh. Dari tirakatnya ini Raden Bagus memperoleh wisik, yakni ditemui eyang buyutnya Raden Ngabei Yosodipuro. Dia diminta menengadahkan telinganya, dan gaib sang kakek buyutnya kemudian masuk ke dalamnya. Ada kisah lain yang tak kalah aneh. Konon Ki Tanujoyo yang menemaninya di pinggir kali sewaktu menyiapkan nasi untuk buka saat tirakat menginjak hari ke-40, orang tua ini melihat ada sinar masuk ke dalam kendilnya yang ternyata berupa ikan untuk lauk sang Bagus berbuka puasa.
Sementara usia menjalani tirakat ini, pribadi Raden Bagus Burhan pun berubah 180 derajat. Kebengalannya berubah menjadi sikap yang sangat patuh. Tak hanya itu, kalau pada awalnya dia santri yang bebal, akhirnya berubah menjadi santri yang cepat menerima pelajaran yang diberikan oleh Kyai Imam Bestari. Dia juga memiliki kelebihan dalam hal mengaji dan berdakwah, sehingga jauh lebih menonjol dibandingkan santri-santri lainnya. Karena kecerdasannya ini, Bagus Burhan memperoleh sebutan baru dari Kyai Imam Bestari, yakni Mas Ilham. Pada akhir sekitar rentang tahun 1979, kematian Raden Ngabei Ronggowarsito alias Bagus Burhan memang sempat menjadi bahan polemik. Pokok pangkal polemik tersebut adalah sekitar kematian Ronggowarsito yang telah diketahui sebelumnya oleh dirinya sendiri. 8 hari sebelum ajal menjemputnya, sang pujangga telah menulis berita kematiannya tersebut dalam serat Sabda Jati. Arti tulisannya kurang lebih bahwa dirinya akan meninggal pada tanggal 5 Dzulkaidah 1802 atau tanggal 24 Desember 1873 pada hari Rabu Pon. Tulisan tersebut memang sempat melahirkan kontroversi berkepanjangan. Ada yang menilai bahwa Ronggowarsito meninggal bukan secara alami, akan tetapi dibunuh atas perintah persekongkolan Raja Pakubuwono IX yang mendapat desakan Belanda. Ketika itu, Belanda merasa resah karena melihat kelebihan dan kemampuan sang pujangga Bagus Burhan. Karena itulah Belanda berkepentingan menghabisinya. Apalagi ayahanda Ronggowarsito ternyata juga telah diculik Belanda hingga akhirnya tutup usia di Jakarta. Keinginan Belanda itu rupanya sejalan dengan Pakubuwono IX. Sang raja juga merasakan adanya sesuatu yang kurang berkenan dengan sepak terjang Ronggowarsito yang ketika itu namanya sangat terkenal mengingat karya-karyanya. Maka kuat dugaan konspirasi menyingkirkan Ronggowarsito akhirnya berjalan sempurna. Apakah keraguan ini benar? Memang sampai sekarang hal tersebut tetap menjadi misteri. Di satu pihak menganggap bahwa dengan kemampuan spiritualnya, Ronggowarsito memang mampu mengetahui saat-saat kematiannya, meski kematian adalah rahasia Tuhan. Namun di pihak lain menduga bahwa tidak menutup kemungkinan ada tangan-tangan lain yang merekayasa kematian tersebut. Sekaligus merekayasa kalimat ramalan pada serat Sabda Jati sebagaimana dinukil di atas. Memang banyak kalangan ahli yang beranggapan bahwa bait-bait sebagaimana kami nukil itu merupakan tambahan dari orang lain. Hal ini juga mengingat dari sekitar 50 buku tulisan karya Ronggowarsito tidak terlalu nyata mana tulisan murni karyanya dan mana yang ditulis bersama-sama dengan orang lain maupun yang merupakan terjemahan. Hal ini mudah dimaklumi mengingat waktu itu belum ada perlindungan hak cipta. Apalagi sewaktu Ronggowarsito bertugas di Keraton Solo dalam kondisi tidak menentu, terpengaruh dengan perseteruan keluarga raja dan campur tangan kaum penjajah Belanda yang ingin mengail di air keruh. Bagaimana yang sebenarnya hanya Tuhanlah yang tahu. Demikian kisah kenakalan dan kehebatan Ronggowarsito. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.